sebelum video dimulai, aku mau ngasih tau info penting nih. Kalau aku sekarang udah eksklusif streaming di Nanolive. Kita bakal sama di sana ya. Cara nontonnya juga gampang banget. Kalian tinggal download aplikasi Nanolive di App Store atau Play Store kalian. Atau kalian tinggal klik link di description. Habis itu kalian login dan cari ID aku deh. Pokoknya jangan sampai ketinggalan ya. Kita sesuai bareng di sana. Oke, stay tune. Halo guys. Halo. Bertemu lagi ya dengan LJ. Tapi kali ini nggak mabar. Kali ini aku mau Q&A. Ya, kita bakal ngadain Q&A di sini dari pertanyaan dari followers kamu ya. Iya. Kemarin sempat kamu mention. Iya, aku sempat nanya gitu di Instagram buat followers nanya tentang LJ, tapi ada yang nanya tentang aku juga. Aku bingung kenapa mereka nanyanya tentang aku, padahal pas aku nanya tentang LJ. Kocak juga emang netizen ya. Nah, kalau gitu kita langsung mulai aja bertanyanya ya. Jadi gimana nih kesibukan LJ? Latihan, terus push rank, bangun pagi, nggak pagi-pagi banget sih bangun bangun siang, ke bawah makan, push rank, terus sampai jadwal latihan sampai sore udah kelar mandi, push rank lagi, ya gitu-gitu terus sih. Oke. Kan selama jadi pro player ini kan pasti ada support system kan. Nah, aku pengen tahu support systemnya LJ tuh selain orang tua dan teman terdekat ada nggak sih? Ini tahu kan harusnya menjurus kemana nih? Tahu sih. Yang pertama orang tua. Ya itu pasti lah ya support system. Terus saudara, teman, pacar. Yes, yang dimaksud di sini. Mana aku nggak enak, mana aku nggak enak lo nyebut, tapi dia langsung nyebut. Oke, langsung aja. Ya kalau pacar bulan lalu udah pisah. Guys. Karena ya ada berbagai hal yang nggak bisa dibilangin di publik juga. Tapi tetap semangat kan walaupun nggak ada pacar yang mendukung. Semangat. Dan aku dia sedih gitu sih. Jadi nggak tega makanya. Harus tetap semangat lah ya. Saya kan maksudnya walaupun nggak ada pacar pun, tapi masih ada keluarga dan saudara dan teman terdekat kan yang selalu mensupport. Dia harus tetap. Nah, kalau gitu kita langsung nanya dari followers aku ya yang dari Instagram. Ini pertanyaannya banyak banget, sangat banyak, dan banyak juga yang aneh-aneh nanyanya. Banyak banget ya? Banyak banget. Sampai jam berapa ya? Saya di repost sama LJ sama Anarki jadi banyak yang nanya guys. Nah, jadi aku udah pilih sih 10 pertanyaan. Wah, alhamdulillah 10 lumayan lah ya. Ini sebenarnya banyak banget loh. Dari Vicky Aditya _. Siapa core musuh yang paling susah ditangkap atau dibunuh menurut LJ? Kalau berdasarkan pengalaman ya, itu ada si Evos One. Dia core yang paling nyusahin buat tim. Sama Rewan kamu dibilang nyusahin namanya. Nyusahin buat tim saya karena dia licin mainnya, terus jago juga mekaniknya. Kayak kita udah berusaha buat nggak ngasih dia lahan buat farming, space buat farming, tapi dia tiba-tiba bisa ada di ujung map. Kayak itu tuh kayak pergerakan yang nggak diduga sih, karena di ujung map itu harusnya kalau orang lain mikirnya bakal gampang kena pick off, tapi dia enggak, dia tetap pede dan tetap susah buat di game, buat di pick off. Dari Fikri Natio. Buat LJ, awal mula masuk RRQ gimana sih perasaannya? Awal mula masuk RRQ perasaannya ya? Yang pasti seneng banget karena RRQ ini salah satu tim terbesar di Indonesia dan juga ada Lemon, ada Tuturu. Berarti ini 2 nama besar di Mobile Legends. Bisa ngetim bareng itu ada kebanggaan tersendiri. Ada kebanggaan tersendiri, feels good lah. Oke, mantap. Tapi dekat sama Lemon sama Tuturu juga? Dekat sama Lemon, Tuturu, bahkan sama yang lainnya juga dekat. Kayak udah kayak keluarga kedua. Now Mission 11. Now fanbase kakakku guys. Kesalahan yang sering dilakukan solo player sebab aku stuck di tier itu aja sekali curhat dia. Jadi apa nih kesalahan dari solo player? Iya, solo player. Kesalahan dari solo player mungkin susah sih dicari karena kita pairing sama 4 orang lain, ini sangat berpengaruh gitu. Kalau misalkan 4 ini kayak ada yang gak niat menang ini, wah
bakal berdampak ke in-game-nya. Kalau mau main solo itu lebih menjamin ya. Kalau kalian tuh pakai hero-hero core. Jadi nggak ngandelin sama temen timnya juga ya? Iya, karena itu dia, karena kalau main hero core nggak perlu bergantung sama teman-teman yang lain, atau nggak perlu bergantung sama misalkan orang lain yang pegang core gitu. Orang lain yang pegang core dia nggak tahu cara farming, nah itu kan bakal fatal banget. Biasanya marah-marah juga kan. Kalian yang jadi core. Iya, mungkin kalian yang jadi core, yakin kalau kalian tuh bisa gitu main core. Gak bisa main core, ini bakal berat, mending kayak main trio aja. Harus percaya diri. Iya, karena kalau nggak begitu jatuhnya kayak wasting time gitu sih. Cuman terombang-ambing nih dalam tier tersebut, nggak bakalan susah buat berkembang juga. Kayak aku merasa tersindir aku sebagai player support dan mage. Aku merasa tersindir. Iya. Cuman nggak menutup kemungkinan juga kalian kalau emang user tank main solo bisa menang tuh juga nggak menutup kemungkinan, karena kayak pribadi dulu sendiri main di season awal season 4 ya, Mobile Legends season 4 saya main push rank. Waktu itu belum ada tier mythic, saya push rank ke legend, main solo itu pakai Mino, pakai tank. Tapi dia emang jago ya, jadi gimana ya? Bingung nih komentarnya, kan dia emang udah pro. Intinya sih introspeksi diri, terus perbaiki kesalahan-kesalahan kalian, kurang-kurang kalian upgrade sehingga nanti di match yang berikutnya kalian lebih udah tahu dari kesalahan, udah belajar dari kesalahan yang sebelumnya gitu. Jadi lebih mengerti gamenya. Dari lu million first, sebutkan tank-tank yang bagus buat initiator sama yang bagus buat cover. Untuk tank yang bagus nih, yang paling bagus buat inisiator saat ini yaitu ada Atlas. Terus kedua Kufra. Ya. Atlas, Kufra, lalu ada Grok mungkin ya. Grok ini hero yang bagus buat open map. Dia juga bisa jadi inisiator juga. Lalu kalau untuk hero cover tuh ada yang paling bagus Akai. Ini paling bagus karena American Dance itu dia bisa instant cancel initiate dari lawan. Jepit aja ke tembok gitu kan, langsung lawan nggak bisa berkutik. Terus ada Lolita juga bagus buat cover karena shieldnya itu bisa nahan damage range dari lawan kayak Kari, Kimi, Lunox, bahkan Chang'e bisa di block damage-nya pakai skill Lolita. Chang'e tuh yang paling nyebelin. Terus kalian perlu cari gameplaynya sendiri sih, kayak Uranus tiba-tiba bisa jadi side laner karena gameplaynya itu beda dari tank yang lain, kayak gameplaynya bisa dikembangkan sampai ke situ. Jadi mungkin bisa juga buat menciptakan hal-hal seperti itu dengan cara dibelajarin, terus kalian cari potensi hero ini bagusnya tuh bagaimana gitu. Pertanyaan kelima. Nah, kenapa sih bikin nama panggilannya tuh LJ? LJ tuh kepanjangannya dari apa? Ini dari Aditya Dwi Jiwanto. LG ini kepanjangan dari, jadi sebenarnya nih waktu saya masih pacaran sama mantan saya sih. Jadi kepanjangannya itu karena nama mantan saya Julia, terus nama saya Joshua, depannya J, jadi tambahin L jadi bisa Love Julia, bisa Love Joshua. Gemas, lagi mikir kok dua-duanya J tapi kok L Nathan love, so sweet, please move on. Nih kita lanjut tren ke-6 dari Gilang_ers. Kok LJ suka jadi tank? Kenapa suka jadi tank? Awalnya saya ikut turnamen juga, tuh sempat main fighter, main offlaner lah. Cuman seiring berjalannya waktu, kayak rotasi karena belum terlalu kompak timnya. Belum nemu yang pas lah ya. Belum nemu yang pas. Akhirnya saya kebagian role tank dan berjalan kayak kebagian tuh kayak ikhlas gitu ya, gue kebagiannya jadi tank. Seiringnya kita cari-cari apa yang pas, nah kebetulan saya bagiannya di tank dan itu pasnya di tank gitu ya. Kayak lebih mulus lah gameplay tim pada saat itu. Sampai sekarang masih main tank. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-7 dari Bagus Wisanggeni _. Cara tahu waktu yang tepat buat inisiasi war. Ini bisa dibilang nih hal penting buat kalian
user tank tipikal inisiator ya. Kalian tuh harus paham posisi core kalian, terus kalian harus paham posisi kalian tuh bisa menangin warnya atau enggak. Kalian harus perhitungkan juga musuh yang kalian open tuh backup-annya ready, atau kalau misalkan backup-annya datang kalian masih bisa menangin war itu atau enggak. Ini didapetinnya dengan cara apa ya? Kayak sering main terus kalian tahu sendiri, oh ini nggak bisa, nanti nextnya harus gimana gitu. Cekcokan sama core kalian, harus udah ngasih info, oh gue udah mau kesini nih, lu ready nggak? Jadi core kalian tuh nggak kaget, jadi jangan tiba-tiba kalian ini jangan kalian tiba-tiba kalian maju, core kalian nggak sadar, kalian akhirnya mati sia-sia. Itu jangan, itu bakal jadi blunder lah. Jangan mati sia-sia, hasil perjuangan. Betul. Nah kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan ke-9 ke-8. Gimana ceritanya bisa masuk RRQ? Saya di tim sebelumnya tuh terus main-main, mungkin saya bilang main saya bagus sih. Dia mainnya bagus, jago gitu ya. Jadi mungkin menarik perhatian dari Lemon pada saat itu. Menarik perhatian Lemon. Oke, terus Lemon kayak terus Pape sempat ngomongin saya, mau join nggak ini? Lemon kayaknya senang nih main sama ngeliat cara kamu main. Bilang pada saat itu kebetulan udah nggak ada turnamen juga, udah mau habis lah kontrak di sana. Bilang, wih penawaran bagus nih, gue bilang. Terus ngobrol deal, akhirnya masuk ke sini. Karena Lemon. Apa kenapa Pape nih? Nah nggak tahu nih, kayaknya Pape nih. Apa karena Lemon? Apa karena Pape? Enggak sih, pokoknya saya senang lah bisa dikasih kesempatan buat bergabung ke sini. Bang, menurut lu anak Hoshi itu gimana sih? Boleh ada satu-satu anak Hoshi itu? Anak Hoshi menurut anaknya, kalau saya lihat kayak apa ya? Kayak semuanya tuh ini jujur aja nggak apa-apa. Iya, kayak semuanya tuh asik-asik buat diajak bercanda, buat diajak ngobrol, terus kayak nggak ada yang hard feeling, nggak ada yang baper, nggak ada yang iri-irian, nggak ada. Iri bos nggak ada, iri bilang bos tuh nggak ada. Oke. Terus kayak emang di sini kayak individunya semua kayak udah dewasa, saling perhatian juga, misalkan perhatian juga satu sama lain. Pokoknya saya rasa nyaman banget lah sama mereka. Kan kita sebut aja Whisking gitu kan, Whisking juga orangnya komedian ya, menghibur banget. Terus di R7 juga sama 11-12 dengan cara yang berbeda. Iya, dengan cara yang berbeda karena dia begitulah orangnya. Kalau kalian mungkin ada viewers-viewersnya R7 tahu lah kalian orangnya kayak gimana. Terus si Vin juga mungkin di luar dia kelihatan pendiam, cuman kalau di sini rewel juga, bukan rewel sih, maksudnya bawel juga gitu, ikut suka ngomong. Suka ngebacotin juga. Ya di sini kita seru lah pokoknya. Kalau Lemon dia orangnya pendiam banget, apalagi kalau di kamera pendiam banget, cuman kalau di Hoshi masih ngobrol, terus suka ngebacotin orang juga. Pokoknya rata-rata sini suka bacot gitu. Karena intinya yang terlihat di mata kita tuh tidak seperti yang kalian lihat. Nah itu dia. Ya. Tapi emang bener sih, karena kalau akan diem-diem aja terus kayak bayi-bayi aja, kayak nggak ada sesuatu yang menarik gitu kan. Pertanyaan terakhir dari Mahrus Hakim, ceritain pengalaman sebelum jadi pro player. Pengalaman sebelum jadi pro player. Oke, jadi saya sebelum jadi pro player itu kuliah, terus kadang main warnet karena saya hobi game. Kuliah? Iya, sama kuliah. Umur berapa? Sekarang 22. Ketuaan saya. Oke, lanjut. Saya suka itu game Dota, terus anak warnet yang biasa main Dota sih. Iya, terus tahu Mobile Legends itu dari iklan Facebook kalau nggak salah. Iklan Facebook, oke. Iya, terus kayak ini apa nih? Ada MOBA. Dulu kan sebelumnya kalau dulu taunya game MOBA di HP itu Vainglory. Cuman Vainglory itu mainnya tuh kayak satu jalur doang gitu. Terus nih ada game MOBA yang di mobile di HP, terus 3 jalur gitu kan, bener-bener persis kayak
hampir mirip kayak Dota. Ada tower-towernya segala macem, cuman tetap beda lah ya. Di sini ada turtle, ada lord, jungle dan buff. Kayaknya asik juga nih kan main game MOBA di HP, bisa main. Gak perlu keluar net. Iya, gak perlu keluar net lagi, gak perlu bayar billing, gak perlu antri PC. Terus ya udah itu main-main akhirnya ketagihan gitu kan. Teman-teman di gang juga dia ada main Mobile Legend, dia ranknya itu epic. Saya kan masih baru main, masih elite gitu, kayak masa gue kalah ranknya sama dia ya. Jadi saya mulai kayak giat nge-push rank, akhirnya sampai legend kayak main-main, cuman kayak ada yang kurang gitu kan. Buka-buka Facebook kayak banyak di situ open recruitment squad. Terus squadnya kan kayak ada grupnya gitu di line, grup mabar gitu kan, bisa masuk, udah jadi masuk squad, terus jadi ketemu lagi sama teman baru, sering mabar. Terus mulailah tahun 2017 akhir kayak mulai banyak turnamen Mobile Legends. Mulai naik kan e-sport ya. Ya, di situ ada MSC season 1 Indonesia Qualifier, di situ ada yang saya lihat di situ. Seingat saya ada tim Lord, ada tim Saints Indo, tim Elite 8, Unforgiven ya kalau nggak salah. Pokoknya banyak lah, ada Zabros, pokoknya tim veteran dulu lah. Turnamennya ternyata sebesar ini ya, terus kayak ada yang nonton gitu kan, kepikiran buat ikutan. Iya, kepikiran pengen ikutan, cuman masih bisa nonton doang kan. Dari situ sempat kepikiran, muncul benak pengen masuk jadi pro player. Bukan, waktu itu nggak mikir pengen jadi pro player sih, pengen bentuk tim terus buat ngikutin turnamen yang semacam itu. Di grup mabar itu akhirnya kayak dibentuk tim lah buat ikut turnamen. Banyak tuh turnamen online. Akhirnya ikut turnamen online, salah satunya yang terakhir yang berkesan tuh waktu itu ada Devil's Claim turnamen. Jadi prize poolnya waktu itu online turnamen, prize poolnya 15 juta. Juara satunya itu dapat 10 juta. Wah itu kayak waktu itu kayak besar banget lah kan. Online lagi ya? Online lagi. Terus waktu itu saya sama Watt, sama Rev di grup lain itu ya ketemu ya. Terus sama si G. Nama squadnya itu Roxy. Iya, squad Roxy. Di situ ikutan, terus tiba-tiba menang juara 1. Kayak berasa wah ternyata kita kuat juga kan. Kuat juga, terus kayak merasa bisa bersaing di situ. Nextnya kita mulai serius lah ya. Mulai serius. Jadi ada turnamen offline di Jogja, terus anak-anaknya juga merasa pengen ikutan turnamen offline, karena kalau turnamen offline tuh gengsinya tuh lebih besar. Iya, gengsinya itu lebih besar. Terus dari situ kita bisa jadi modal buat kita cari tim e-sport pada saat itu mungkin. Nah kenapa ya? Kayak semangat semua gitu. Kayak si Awad kan dari Pontianak. Terus ada teman dari Semarang sampai bela-belain ke Jakarta gitu buat ikut turnamen itu. Kalau si G sama Rev itu kan Jakarta, si Rev Depok, G Jakarta, saya Tangerang. Jadi kita tektokan, bersatu di Jakarta. Itu naik mobil si G kita ke Jogja. Cuman modal nekat sih kayak berapa ya, 50.000 kayak. Modal nekat dan skill. Cuman untuk kayak transport terus hotel tuh kita udah cari dari turnamen sebelumnya sih, ikut turnamen buat. Terus kayak masih ada kurang, terus kayak di grup itu ada nyumbang sebagian buat biaya hotel. Kita berangkat sambil si G ini nge-propose ke beberapa tim e-sport. Ngajuin diri. Terus dari beberapa tim e-sport itu ada satu yang kelihatan serius waktu itu NXL. Jadi ambil jalanin turnamen itu, kita sambil propose ini ngobrol gini. Pokoknya intinya tuh mereka bakal ngobrol lebih lanjut kalau misalkan tim kita di turnamen Jogja ini masuk ke 3 besar. 3 besar. Oke, jadi besokannya main, masuklah ke 4 besar tuh pada saat itu. 4 besar, dan di 4 besar itu semifinal ya. Di semifinal itu ketemu timnya RRQ, ketemu Lemon, Marsha, Barrier, terus Tuturu. Ya, nanti muncul sendiri ya namanya. Pokoknya setelah RRQ Oksigen lah. Iya. Lupa lu, sumpah. Ini kenapa? Aku juga belum mengikuti, maaf ya. Aku masih fokus joget waktu itu soalnya. Lemon, Marsha,
Dulu Bangkit. Oh, insting. Nah, ada insting. Itu bener-bener squad RRQ Oksigen generasi pertama lah ya. Kayak pas ngeliat, wah keren juga lihat ya kan. Kok jadi pengen kan? LBK jadi pengen. Terus ya ketemunya di semifinal. Ya kalah kita guys. Kita kalah. Mereka masuk ke final, kita perebutan juara 3 dan alhamdulillah perebutan juara 3 kita menang juara 3. Jadi ngobrol lanjut ke NXL-nya. Yang penting berusaha dulu guys. Usaha keras akan mengkhianati. Jadi begitulah. Jadi awal mula masuk ke e-sport dari situ. Awalnya iseng-iseng, ternyata sampai bisa ke masuk ke e-sport tuh nggak nyangka juga sih sampai ke titik ini juga. Gak pernah ya, bayar. Karena awalnya kan iseng-iseng doang, terus tiba jadi diseriusin jadi pro player beneran. Iya, iseng-iseng berniat yang berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Boleh. Yaudah, kalau gitu kita sudah selesai pertanyaannya, udah 10 pertanyaan. Terima kasih LG udah mau jadi bintang tamu. Nah, kalau misalnya ada saran untuk next video bisa di komen, jangan lupa di like dan subscribe guys. Terima kasih. Machiavelli, disagreed on Tammy, now you in infinity, we 98, trust that he be good. On the ball like BB, don't make no mistakes, got the faith. The 18 just not gon' be the same. Finna bleed down generations, not gon' be in vain. Too young, why you gotta go, why you gotta